Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-19. Kitab Yeremia pasal 19 dengan perikop pelajaran dari buli-buli yang pecah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu, dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara, dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki,
dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas totohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pelajaran dari buli-buli yang pecah dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 19 ayat 1, 2, 10 dan ayat yang ke-11 dengan bunyi nas. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, menghadap ke lembah Ben Hinnom, tempat di mana raja-raja yang murtad itu mengorbankan anak-anak mereka sendiri kepada dewa-dewa iblis yang dalam terjemahan bahasa Inggris disebut demon gods, atau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia Allah asing atau Allah lain yang notabene bukanlah Allah. Di sanalah
Yeremia mengumumkan bencana yang akan datang kepada bangsa itu dan mengulas alasannya. Seolah-olah Tuhan ingin setiap orang yang membaca pasal ini memahami akan kebobrokan umatnya itu. Nabi Yeremia menyimpulkan pekabarannya dengan menghancurkan bejana tembikar yang biasanya diisi cairan seperti air ataupun minyak ke dalamnya. Begitu banyak potongan pecahan yang berhamburan di mana-mana, dan pecahan-pecahan itu tidak akan pernah lagi bisa disatukan kembali. Nabi mengulangi lagi dakwaan terhadap umat Tuhan karena mereka telah meninggalkan Allahnya demi mengejar dewa-dewa iblis. Kemudian ia mengulangi kembali pesan dari Tuhan di halaman tempat suci atau di pelataran rumah Tuhan, sehingga setiap orang yang lewat dapat mengetahuinya. Berdasarkan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 Yeremia pasal yang ke-19. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, mungkin bagian yang paling sulit dari pasal ini untuk kita pahami adalah bagaimana umat-umat Tuhan itu jatuh begitu jauh. Bagaimana ini bisa terjadi pada raja, kepada para imam, kepada para penatua, dan juga kepada rakyat itu. Oh, ada sesuatu di dalam virus dosa yang menyebar begitu luas, sehingga bila tiada ada kuasa Injil untuk campur tangan dalam hidup, maka struktur keberadaan diri dan rohani akan membusuk dari dalam dan akhirnya mati. Sahabat-sahabatku, keadaan Israel badani tidaklah jauh beda dari keadaan kita sekarang ini. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat, Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 346 memberitahukan gambarannya. Terang kecil ini menjelaskan sebuah gambaran yang mengerikan tentang keadaan dunia telah ditunjukkan kepada hambanya melalui ilham. Ketiadaan moral terdapat di mana-mana, dan ketidaksopanan adalah dosa khusus zaman ini. Tidak pernah perbuatan jahat dibuat secara terbuka dan terang-terangan seperti sekarang ini. Tetapi orang-orang nampaknya masa bodoh, dan para pencinta kebajikan dan kebaikan yang sejati hampir putus asa dengan keberanian, kekuatan dan kelasiman dosa itu sendiri. Perbuatan dosa yang sudah sangat berlimpah ini tidak hanya sebatas pada orang-orang yang tidak percaya dan para pengejek saja, namun banyak juga dari pria dan wanita yang mengaku memiliki agama Kristus terlibat di dalam dosa itu. Bahkan banyak dari orang-orang yang mengaku menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lebih siap untuk peristiwa itu dari setan sendiri. Mereka tidak membersihkan diri mereka dari semua pencemaran, malah mereka telah begitu lama melayani nafsu mereka yang secara alami membuat pikiran mereka menjadi tidak murni dan imajinasi mereka rusak. Oh, sahabat-sahabat firman, kaum Israel rohani yang sedang menunggu hari kedatangan Tuhan. Kita harus menyadari keadaan kita sekarang ini dan segeralah bertobat. Namun, di dalam pertobatan itu harus termasuk di dalamnya ada penyesalan. Pena ilham ilahi roh nubuat kebahagiaan sejati halaman 18 alinea kedua mengatakan, di dalam pertobatan harus termasuk di dalamnya ada penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Sebab kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu sendiri. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, maka tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menolong kita menanggalkan virus-virus dosa itu, membersihkan virus-virus itu di dalam kehidupan kita
yang sedang menggerogoti kita perlahan-lahan supaya kita mati secara rohani dan kemudian akan disusul dengan kematian badani. Sahabat-sahabatku, mari kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk Yesus dan kuasa Injil pada hari ini yang akan mengubah hidupku seluruhnya. Dan tolonglah hamba-Mu untuk dapat menyesali dengan sungguh-sungguh akan dosa-dosa yang sudah hamba perbuat. Dan tolong juga hamba untuk dapat berpaling daripadanya, meninggalkan dosa-dosa itu dan memulai hidup yang baru dalam pembentukan Tuhan. Selamatkan hamba, oh Tuhan, sebelum hari ini berlalu. Jangan ambil hamba selagi hamba masih berada di dalam kuasa dosa-dosa. Berilah hamba kesempatan untuk bertobat. Oh Tuhan, kasihanilah hamba, selamatkanlah jiwaku. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Baik